Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani Jibril, faqala, ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sekehendakmu. Tapi ingat, satu saat engkau akan mengalami kematian. Wa ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariquhu." Dan silakan engkau cintai siapa saja dan apa saja, semaumu, sesukamu. Tapi ingat, satu saat engkau akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Wa'mal ma syi'ta, fa innaka majziyun bih. Dan silakan kerjakan apa yang ingin kau kerjakan, sekehendakmu, sekehendak hawa nafsumu, silakan. Tapi ingat, apa yang kau kerjakan itu akan mendapatkan balasan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-laili wa izzahu istighna'uhu anin nas. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada kebiasaannya dalam melakukan sholat malam dan meninggalkan ketergantungan kepada manusia. Hadirin saudara seimanku rahimakumullah, dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa kemuliaan sejati seorang mukmin tidak bisa diraih dengan cara memperturutkan kehendaknya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, atau yaitu memperturutkan hawa nafsunya dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi kemuliaan seorang mukmin itu harus dengan cara mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus senantiasa menyesuaikan apa saja yang dilakukannya dengan yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada ayat atau kitab suci yang diturunkannya sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan berfungsi sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Petunjuk bagi manusia tentu saja di situ ada perintah dan larangan Allah. Di situ ada aturan main yang setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala ingin yaitu meraih kemuliaan sejati harus senantiasa yaitu menyesuaikan apa yang dilakukannya itu dengan aturan main yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja hamba Allah yang selalu membina hubungan baik dengan Allah
Di antaranya, sholat sunnah pun yang betul-betul seperti tahajud menuntut perjuangan dan juga pengorbanan yang tidak ringan, dipaksanya dirinya untuk melakukannya. Kemudian betul-betul apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala diupayakan untuk dipatuhi. Perintah Allah dan larangan dipatuhinya, perintah dipatuhi untuk dilaksanakannya, dan larangan dipatuhi untuk dihindarinya. Itulah hamba-hamba Allah yang disebut sebagai hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang takwa pasti dia akan dengan suka hati menyambut perintah Allah, yaitu untuk dilaksanakannya, dan menyambut larangan Allah untuk dihindarinya. Sekalipun demikian, tentu saja masih ada di kalangan orang-orang yang beriman yang tidak mengikuti kehendak Allah, yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai aturan bermain dalam menjalani kehidupan. Itulah sebabnya dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Manakala di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan, yaitu Al-Quran diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Namun di Al-Baqarah ayat kedua ia menyebutkan hudal lil muttaqin. Tentu saja tidak ada kontradiktif antara kedua ayat tadi. Karena memang hakikatnya yaitu Al-Quran diturunkan merupakan petunjuk bagi manusia. Namun yang terbuka hatinya dan siap mental untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, untuk memfungsikan Al-Quran sebagai the guidance of life, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya termasuk kita untuk bertakwa, yang itu jadi wasilah mencapai kemuliaan sejati. Allah memberikan yaitu sarana 1 bulan penuh agar kita mendapatkan tarbiyah robaniyah, tarbiyah ilahiyah, sehingga kita menjadi hambanya yang bertakwa. Karena dengan ketakwaan itu kita benar-benar akan dengan mudah yaitu mengikuti kehendak Allah, menyesuaikan apa yang menjadi aktivitas keseharian kita dengan aturan main yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja hawa nafsu pun kita giring untuk hanya tunduk patuh mengikuti yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita semuanya akan meraih yaitu kemuliaan sejati, karena memang sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum," yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Hadirin rahimakumullah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berupaya yaitu untuk mengisi yaitu Ramadan yang penuh berkah ini dengan berbagai upaya agar benar-benar kita meraih yaitu ketakwaan yang lebih baik setelah kita mengakhiri ibadah di bulan Ramadan. Terakhir, maaf untuk mengiringi pesan dari tausiah yang saya sampaikan tadi. Saya akan menyampaikan senandung terbawi. Mudah-mudahan apa yang menjadi pesan tadi dapat yaitu sampai ke relung hati yang paling dalam, sehingga kita lebih bersemangat untuk meraih ketakwaan yang optimal. Wahai
Saudaraku, berbahagialah Anda yang setiap Ramadan lakukan saum. Walaupun sedikit kurang naung, meskipun menjelang akhir Ramadan nanti belum mampu belikan gaun, namun ketakwaan Anda insya Allah naik daun. Saya kira ini saja. Mohon maaf dari segala kelemahan. Selamat berbuka puasa. Semoga apa yang kita lakukan di Ramadan ini, terutama saum, mendapat yaitu limpahan pahala yang setimpal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.